Halo Miss Monik, selamat malam. Saya Samuel Johan Hutauruk. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang yang namanya sistem hidrologi. Apa itu sistem hidrologi? Pertama kita masuk ke pengertiannya dulu. Apa itu sistem hidrologi? Yang pertama adalah definisinya, sistem yang mengatur pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi. Dan ini poin pentingnya. Pentingnya adalah memahami siklus air untuk pengelolaan sumber daya air. Kita masuk ke komponen sistem hidrologi, yaitu ada satu, atmosfer, fungsinya sumber utama presipitasi. Yang kedua, hidrosfer, fungsinya termasuk semua perairan di bumi seperti laut, sungai, dan danau. 3. Litosfer, fungsinya adalah sebagai penyimpanan air dalam bentuk air tanah dan akuifer. 4. Biosfer, fungsinya adalah peran makhluk hidup dalam siklus air. Kita masuk ke siklus hidrologi. Proses utamanya adalah evaporasi, penguapan air dari permukaan bumi. Terus kondensasi, yaitu pembentukan awan dari uap air. Presipitasi adalah hujan salju atau bentuk lain dari air yang jatuh ke bumi. Infiltrasi, yaitu penyerapan air ke dalam tanah. Runoff, aliran air di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Kita masuk ke evaporasi dan transpirasi. Evaporasi, proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, danau, dan tanah. Faktor yang mempengaruhi adalah suhu, angin, kelembapan. Transpirasi, proses pelepasan uap dari tumbuhan. Pentingnya untuk keseimbangan air dalam ekosistem. Sekarang kita masuk ke dalam kondensasi dan presipitasi, yaitu kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi cairan di atmosfer. Pembentukan awan, presipitasi, masuk ke presipitasi, hujan salju, hujan es, dan bentuk lainnya. Faktor yang mempengaruhi yaitu adalah suhu, tekanan udara, dan kehadiran partikel aerosol. Sekarang kita masuk ke dalam infiltrasi dan runoff. Infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah dipengaruhi oleh jenis tanah, vegetasi, dan kemiringan lahan. Kalau runoff, aliran air permukaan menuju sungai dan laut, penting untuk distribusi air di daratan dan pembentukan aliran sungai. Sekarang kita masuk ke penyimpanan air, reservoir alami, yaitu danau, waduk, gletser, dan akuifer. Peran penting dalam penyimpanan air jangka panjang. Reservoir buatan, bendungan dan waduk buatan, pengelolaan air untuk irigasi, listrik, dan kebutuhan domestik. Sekarang kita masuk ke dampak perubahan iklim, yaitu perubahan pola presipitasi, yaitu variasi intensitas dan frekuensi hujan. Pencairan gletser, meningkatnya permukaan laut. Dampak pada siklus hidrologi, yaitu perubahan distribusi dan ketersediaan air. Pengelolaan sumber daya air, yaitu kebutuhan konservasi. Praktik-praktik pengelolaan air berkelanjutan. Teknologi pengelolaan air, yaitu penggunaan teknologi untuk monitoring dan konservasi. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi, peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan air. Sekarang kita masuk ke dalam studi kasusnya. Contoh studi kasus pengelolaan air di daerah tertentu, misalnya Sungai Nil dan Danau Toba. Tantangan dan solusi yang diimplementasikan. Segitu saja dari saya. Terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah kata. Saya dari Samuel Juan. Terima kasih Miss Monik. Terima kasih.